Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberikan atau mencari penjelasan di mana tentang unsur-unsur dalam ilmu hadis, ya kan? Jadi dalam ilmu hadis itu minimal ada 3 unsur utama yang pasti ada di setiap hadis. Apa itu? Itu sanad, matan, dan juga rawi. Apa penjelasan dari ketiga unsur tadi? Kita akan bahas sekarang. Yang pertama adalah sanad, ya. Jadi sanad, jika menurut bahasa itu adalah yang menjadi sandaran sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya, itu menurut bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah itu rangkaian atau urutan orang-orang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ya, dimana pertama dari sahabat, kemudian diriwayatkan lagi oleh perawi yang lain sampai kepada guru mudawwin. Sedangkan menurut ahli hadis, ya kan, sanad itu adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Ada juga yang mengatakan oleh hadis bahwa sanad itu diibaratkan seperti mata rantai perahu periwayat hadis yang membuka sampai ke matan hadis. Itu adalah penjelasan mengenai dengan sanad. Nah, yang kedua matan. Jadi matan menurut bahasa itu berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan atau mengikat. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya, matan itu adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya matan itu adalah isi atau perkataan Nabi SAW, ya, yang dinukil oleh para rawi, itu disebut dengan matan. Nah, yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, biasanya rawi pertama itu adalah para sahabat, ya, yang menukil hadis dari Rasulullah SAW. Nah, dan rawi yang pertama itu para imam yang membukukan hadis dalam satu mushaf. Contohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan melihat contoh dari hadis, dan kita lihat bagaimana atau mana yang disebut dengan sanad, mana yang disebut dengan matan, dan mana yang disebut dengan rawi. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada contoh satu hadis riwayat Bukhari, ya kan? Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Juhri qala Abu Amrin Abadi qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah ibnu Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa syi'tuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Nah, mana yang disebut dengan sanad ini? Dari hadasana atau dari sahabat Abu Hurairah, ya kan, yang menukil perkataan Nabi SAW, ya kan, ditukil oleh Abu Hurairah, kemudian sampai ke Abdullah bin Muhammad. Nah, ini disebut dengan sanad dalam satu hadis. Nah, yang kedua matan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, matan itu intinya adalah sabda Nabi SAW yang ditukil oleh seorang sahabat. Mana? Ini dia. Al-imanu bid'un wa syi'tuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini disebut dengan matan hadis, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah rawi, ya kan. Jadi rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Di mana tadi rawi yang pertama kita sebutkan itu para sahabat atau seorang sahabat, itu Abu Hurairah. Nah,
untuk rawi yang terakhir itu biasanya adalah orang yang mengumpulkan hadis atau disebut dengan ulul rawi. Siapa? Ini Imam Al-Bukhari. Jadi itulah teman-teman penjelasan tentang unsur-unsur dalam hadis, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Semoga penjelasan saya barusan bisa sedikit menambah wawasan teman-teman semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.